ketemu lagi di kesempatan kali ini kita akan membahas soal TIU CPNS 2021 untuk sebab perbandingan dan skala. Nah, kita langsung saja. Baik, kita ke soal nomor 1 ya. Perbandingan uang Randy dan Rangga adalah 3:5. Jika uang mereka berdua adalah 720.000, maka selisih uang mereka berdua adalah option A-nya A 150.000, B 120.000, C 90.000, D 100.000, dan E 180.000. Nah, bagaimana menyelesaikan soal kalau berbentuk seperti ini? Nah, pertama kita harus jeli dulu dengan kata kunci yang ada di soal tersebut. Nah, kita ketahui bahwa uang Randy dan Rangga itu adalah 3:5 untuk perbandingannya. Jumlah uang mereka berdua, uang Randy ditambah uang Rangga itu adalah 720.000. Nah, ada kata jumlah kuncinya di situ. Di sini ada diketahui jumlah. Kalau diketahui jumlah uang mereka, maka perbandingannya wajib kita jumlahkan terlebih dahulu, ya. Wajib kita jumlahkan terlebih dahulu. Nanti kalau misal di soal lain diketahui jika selisih uang mereka misalnya, jika ada kata selisih, perbandingannya wajib kita kurangkan terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan soal seperti ini, kita kurangkan dulu perbandingannya. Sehingga uang Randy banding Rangga itu adalah 3:5. Karena ada kata jumlah sehingga perbandingan uang mereka itu dijumlahkan 3 tambah 5 sehingga 8. Barulah kita mencari uang Randy berapa, uang Rangga berapa. Sekarang kita cari uang Randy. Uang Randy perbandingannya adalah 3 bukan per 5, tapi perbandingan yang telah kalian jumlahkan per 8 kali 720.000. Ya, 720.000 jumlah uang mereka berdua. Kita bagikan 720.000 kita bagi dengan 8. Ini kalau 72 kita ambil 7 bagi 8 ini dapat 9. Sehingga ini sisa 90.000. Kita kalikan 3 kalikan 90.000 ya. 3 kalikan 90.000. Sehingga diperoleh 270.000. Nah, seperti itu. Lalu uang Rangga bagaimana? Dengan proses yang sama. Maka uang Rangga kan perbandingannya 5 tuh. Berarti 5/8. Sama. 5/8 kali 720.000. Ini prosesnya sama loh ya. Cuma ngubah atasnya aja. Sesuaikan dengan kita mau cari uangnya siapa gitu loh. Perbandingannya. Maka di sini juga sama. Coret 72 bagi 8 itu kan kebetulan 9. 90.000 kali 5. 450.000. Sehingga diperoleh tuh uang Randy 270.000, uang Rangga 450.000. Lalu pertanyaannya adalah selisih uang mereka berdua. Selisih, ingat, kata selisih itu selalu operasi hitungnya pengurangan, ya. Jangan lupa itu. Nah, maka kita kurangkan uang Randy kurang uang Rangga. Supaya lebih mudah, kita kurangkan yang memiliki uang lebih besar dikurang uang lebih kecil. Sehingga selisihnya itu 450.000 kita kurang dengan 270.000. Sehingga diperolehlah hasil selisih uang mereka berdua adalah 180.000. Maka option yang paling benar di sini adalah option E, seperti itu. Ya, mudah? Harusnya mudah, ya. Tidak sulit untuk ketika soal TIU SKD CPNS 2020 bentuknya seperti ini, ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya ya.
Sebuah sepeda motor dengan merek X dapat menempuh jarak 60 km dengan 4 liter bensin. Jika ingin menempuh 135 km dengan sepeda motor merek X tersebut, maka berapa liter bensin yang diperlukan? A. 7 liter, B. 8 liter, C. 9 liter, D. 10 liter, dan E. 11 liter. Sebelum kita ke pembahasan, sebenarnya kita dapat mengeksekusi dulu pilihan dari A sampai E ini. Yang salah itu di pilihan mana? Dari soal sudah tampak. Ayo kita cek. Di sini kan 60 km dapat ditempuh 4 liter bensin. Kalau 135 km berapa bensin? Logikanya 135 itu 2 kali lipatnya 60, bahkan lebih. Kan? Bahkan lebih 15 liter. Otomatis kalau jawabannya 7 dan 8 itu salah. Kan? Karena lebih 2 kali lipatnya aja itu 8 liter. Ada lebihnya lagi. Berarti jawaban A dan B itu salah. Berarti kemungkinannya antara C, D, dan E. Ya, C, D, dan E seperti itu. Nah, di sini akan dijelaskan dua cara pengerjaan. Terserah mau cara yang mana yang menurut teman-teman lebih mudah untuk dipahami. Ya, kita ini caranya kita bagi nanti. Ini cara pertama dan ini cara kedua. Nah, di perbandingan itu ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini adalah soal perbandingan senilai. Kenapa? Perbandingan senilai itu bunyinya seperti ini. Jika angkanya semakin kecil, maka nilainya juga semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Ketika angkanya besar, maka nilainya juga besar. Seperti itu. Ya. Nah, ini kan 4 kilometer, 4 liter maksudnya, dapat ditempuh 60 km. Kira-kira kalau 135 km ini dapat menempuh berapa? Dapat ditempuh oleh berapa liter bensin gitu loh. Untuk sepeda motor merek X itu. Nah, di sini kan udah jelas. Kalau semakin besar angkanya, nilainya juga semakin gede. Nih, gitu kan? Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Tinggal kita kali silang nih ceritanya. Kita kali silang. Kalau perbandingan senilai itu selalu dikali silang. 4 kali 135, 60 dikali N. Maka diperoleh 135 dikali 4, 60 dikali N. 135 kali 4 itu adalah 540. Berarti 60 kali N, 60 N. Ini bisa kita eksekusi nolnya. Kita coret. Berarti tinggal 54 sama dengan 6N. Sehingga N-nya adalah, kita tinggal bagi nih. 54 bagi 6. Sehingga N-nya adalah 9 liter. Nah, ternyata 135 km memerlukan 9 liter bensin. Nih, cara keduanya bagaimana? Cara keduanya ini simple menurut saya ya teman-teman ya. Ini lebih simpel. Caranya gini, kita bagi dulu 60 bagi 4. Kita mau tahu 60 bagi 4 ternyata 1 liter itu dapat menempuh 15 km. Ini untuk 1 liter. Nah, dia ada 135 km. Ya, tinggal kita bagi dengan ini. Berarti 135 bagi 15. Dapatlah 9 liter. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terserah mau pakai cara pertama atau kedua. Kita lanjut soal nomor 3 teman-teman. Oke, nomor 3. Sebuah peternakan ayam jenis broiler dapat menghabiskan 240 kg pakan oleh 600 ekor ayam broiler. Jika ditambahkan ayam broiler sebanyak 200 ekor, maka pakan yang harus ditambahkan dalam 1 hari adalah. Ini jelas teman-teman, perbandingan senilai. Ya, karena 240 kg dihabiskan oleh 600 ekor ayam. Bertambah lagi itu 200 jadi 800. Otomatis pakannya juga memerlukan lebih dari 240 kg stoknya agar bisa memberi makan 800 ekor ayam. Nah, kita langsung 240 kg dapat dihabiskan oleh 600 ekor.
ayam broiler ya. Nah, di sini kan nambah tuh 200 ekor. Berarti totalnya ada 800 dong. Awalnya ada 600. Maka 800 ekor dapat menghabiskan berapa pakan? Kita anggap N. Karena ini senilai, kita kali silang. Ya, teman-teman ya. Kita kali silang. Berarti 240 kali 800. 600 kali N. Kita kalikan 240 kali 800 itu 192.000. Ini 600 N. Kita coret. Maka N-nya tinggal kita bagi doang. 1920 bagi 6. Sehingga diperoleh N-nya adalah 320 kg. Jawabannya option C, teman-teman. Seperti itu doang. Udah? Baik teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Untuk membaca satu buah buku cerita, ialah membutuhkan waktu 4 jam dengan kecepatan membacanya itu 300 kata per menitnya. Andi ternyata memiliki kemampuan membaca 400 kata tuh per menit. Jadi kira-kira Andi itu dapat menyelesaikan dengan buku yang sama dalam waktu berapa jam? Nah, optionnya A, 1,5 jam, B, 2 jam, C, 2,5 jam, D, 3 jam, dan E, 3,5 jam. Nah, ini teman-teman bukan perbandingan senilai ya. Ini sudah masuk ke contoh soal perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai berbunyi ketika angkanya kecil, nilainya besar. Ketika angkanya besar, nilainya kecil. Namanya juga berbalik, dia berlawanan. Nah, di sini misalnya kita bahas. Misalnya 4 jam itu biasanya dapat diselesaikan membacanya dalam kemampuan 300 kata per menit. Ya. 300 kata per menit. Bagaimana kalau Andi yang memiliki kemampuan 400 kata per menit? Apakah dalam waktu 4 jam juga maksudnya? Tidak, bahkan lebih cepat. Seperti itu. Nah, semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Tadi bunyinya kan? Maka di sini N. Ya, N. Sehingga diperoleh kalau dia perbandingan berbalik nilai, caranya itu dengan cara mengalihkan samping. Mengalihkan samping. Kalau senilai kan silang. Ini samping teman-teman. Jangan lupa. Maka 4 kali 300 sama dengan 400 N. Ini kalikan sehingga dapat 1200. 400 N kita eksekusi nolnya sehingga diperoleh N sama dengan 12 bagi 4. Dapatlah N-nya adalah 3. Teman-teman. Nah, seperti itu saja, mudah kan? Nah, sebenarnya ada cara lain. Ini cara mudahnya menurut saya ya, teman-teman ya. Nah, ini cara kedua. Cara keduanya cukup gini. 4 jam dapat diselesaikan dalam waktu dalam kemampuan membaca 300 kata per menit. Ini kan kalau dikalikan ini dapat 1200 tuh, kan ya? Nah, kira-kira kalau dia memiliki kemampuan 400 kata per menit, berapa jam gitu kan? Ini 400 itu kaliin berapa? 1200 juga. Kan kalikan 3. Kan ya? Selesai. Seperti itu doang. Maka jawaban option D yang paling benar. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Masih tetap semangat dong ya? Janganlah. Tetap semangat pejuang CPNS 2021. Oke, nomor 5. Suatu pembangunan perumahan mewah dapat diselesaikan selama 240 hari oleh 180 pekerja. Jika pembangunan perumahan tersebut ingin dipercepat selesai dalam 160 hari, maka banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah optionnya A. 60 pekerja, B. 70 pekerja, C. 80 pekerja, D. 90 pekerja, dan E. 100 pekerja. Ini jelas perbandingan berbalik nilai. Nah, kita lanjut ke pembahasan. 240 hari
dapat diselesaikan dalam 180 pekerja maksudnya ya. Oleh 180 pekerja. Kira-kira pembangunannya ingin cepat selesai nih. 160 hari harus selesai gitu kan. 160 hari harus selesai. Otomatis pekerjaannya harus bertambah. Nah, ini berbalik nilai. Sehingga sama kita kalikan samping, teman-teman. 240 kali 180, 160 kali N. 240 kali 180 itu hasilnya adalah 43.200. Ini 160N. Kita eksekusi nolnya. Sehingga N adalah 4.320 dibagi 16. Sehingga N-nya diperolehlah 270 pekerja. Ya, 270 pekerja kalau ingin selesai dalam waktu 160 hari. Terus pertanyaannya adalah dia nanya banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Awalnya dia memiliki 180 pekerja. Ternyata kalau ingin selesai 160 hari, total pekerjanya harus 270. Untuk mencari banyaknya yang harus ditambahkan pekerja tersebut, sehingga total ketika ingin selesai dalam waktu 160 hari dikurangkan dengan pekerja awal 180. Sehingga diperolehlah 90 pekerja yang harus ditambahkan. Maka option D yang paling benar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal nomor 6. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, ternyata proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena ada sesuatu hal. Jika kemampuan pekerja itu sama dan agar proyek tepat waktu selesai sesuai waktu yang ditentukan, maka pekerja tambahan yang harus ditambahkan adalah A. 2 pekerja, B. 3 pekerja, C. 4 pekerja, D. 5 pekerja, dan E. 6 pekerja. Nah, ini tetap materinya perbandingan berbalik nilai, tetapi permasalahannya divariasikan dikit nih. Dimana pekerjaannya ada terhenti sekian hari, tetapi waktunya harus sama selesainya, sesuai target. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini kita buat tabel pembantu. Nah, kita buat tabel, teman-teman ya. Nah, oke, kita bahas. Kita buat tabel. Kita buat tabel pembantunya dulu. Kita buat tabel seperti ini ya. 2 kolom. Di sini adalah keterangannya hari. Di sini pekerja. Ya. Nah, ketika dia 30 hari, estimasinya selesai oleh 15 orang. Ketika 30 hari dia selesai dalam 15 orang pekerja. Ternyata setelah 6 hari bekerja, berarti kan kalau udah 6 hari bekerja, berarti kan tinggal waktunya 24 hari itu. Tetap dikerjakan 15 orang. Ternyata terhenti selama 4 hari gitu loh. Terhenti selama 4 hari. Berarti kan waktunya tinggal 20 hari. Ketika 20 hari harus selesai, berarti kan harus nambah tuh pekerjaannya. Nah, maka di sini kita harus tahu berapa sih penambahan pekerjaannya. Kita simbolkan dengan N. Ya. Nah, yang kita pakai itu adalah yang ini, yang pekerjaannya sudah berlangsung. Ya. Sehingga kita peroleh, teman-teman. Ingat, ini berbalik, kita kali samping ya. Kita kali samping ya. 24 kali 15 20 kali N. 24 kali 15 itu adalah 360. Ini 20N. Kita eksekusi nolnya. Sehingga N adalah 36 bagi 2. Sehingga N-nya adalah 18 pekerja. Itu kalau mau selesai dalam waktu 20 hari. Harus nambah, totalnya pekerjanya harus 18 pekerja. Konteks ceritanya adalah permasalahannya pekerja tambahan nih. Awalnya udah punya 15 pekerja. Kalau pengen selesai dalam waktu yang diberikan itu harus 18 pekerja, berarti dia nambah 3 pekerja. Berarti tambahannya itu adalah 18 kurang 15, berarti 3 pekerja yang harus ditambahkan. Seperti itu, teman-teman. Mudah harusnya ya. Oke, teman-teman, ke nomor selanjutnya, ke nomor 7 ya.
Sebuah ruas jalan aspal sepanjang 60 km digambar dengan skala 1 berbanding 12.000. Kemudian, gambar tersebut diperkecil kembali dengan ukuran skala 25:1. Maka panjang jalan aspal tersebut dalam gambar terakhir adalah A. 10 cm, B. 15 cm, C. 20 cm, dan D. 25 cm, dan E. 30 cm. Nah, bagaimana pengerjaannya ini sudah masuk ke materi skala ya, teman-teman ya. Di sini ada kata kunci diperkecil. Diperkecil artinya kita mengecilkan, berarti operasi hitung di sini nanti ada pembagian. Teman-teman ya. Kalau diperbesar berarti kita perbesar, berarti dikali nantinya. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita lanjut dulu. Pertama, yang ruas jalan ini nih, kita anggap jarak sebenarnya 60 km ini kita harus ubah ke senti. Ya, teman-teman ya. Kita ubah ke senti dengan menambahkan nolnya 5 aja langsung. Kita tulis 60 dulu, kita tambahkan nolnya 5. Berarti jadilah 6 juta. 6 juta sentimeter. Lalu skalanya adalah 1:12.000. Nah, untuk mencari ukuran pada gambar, UG misalnya, ukuran gambar, tinggal kita bagi tuh jarak sebenarnya bagi skala. Berarti tinggal 6 juta dibagi, satunya abaikan, langsung saja tulis 12.000. Kita eksekusi nolnya 3. Tinggal 6.000 bagi 12, itu dapat 500 cm. Itu pengecilan pertama, teman-teman. Ternyata dikecilkan sekali lagi. Dikecilkan sekali lagi dengan skala. Skalanya itu 25:1. Mudahnya tinggal dibagi doang. Maka ukuran gambar kedua itu adalah 500 dibagi 25. Sehingga dapatlah 20 cm. Maka option yang paling tepat adalah C, teman-teman. Simpel, harusnya tinggal membagi doang. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah 7 soal pembahasan TIU CPNS SKD 2021, teman-teman, untuk subbab bahasan, perbandingan, dan skala. Oke, teman-teman, semangat terus pejuang CPNS 2021. Jangan pernah lelah, waktu berjuang masih panjang. Persiapkan diri kalian agar mencapai keinginan yang diinginkan, teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Semangat terus.